Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima syabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini penting ya. Nikmat yang terkadang kita sering lalaikan yaitu kesehatan. Ini sangat penting, mensyukuri kesehatan itu. Meskipun uang pas-pasan, kalau sehat itu berarti kita masih bisa berusaha untuk meraih yang lebih baik. Kita wajib bersyukur itu ya, untuk kesehatan khususnya itu di setiap saat itu. Moga juga saudaraku dilapangkan ya rezekinya, yang sempit itu dilapangkan ya, berlimpah, cukup dan barokah. Yang punya hajat moga disukseskan, terutama saudara-saudaraku yang sedang mengalami cobaan, diberikan penyakit ya Allah, moga diberikan kesembuhan. Yang sedang kebingungan moga diberikan jalan keluar sehingga menjadi adem, tenang. Yang keluarga moga diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang lebih penting lagi saudaraku adalah moga kita selalu dalam inayah hidayah Allah. Sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat untuk diri kita dan untuk yang lainnya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mendukung channel kecil Al-Fakir Kang Muste Kang Nurdi Esterbon ini. Moga channel yang kecil ini bisa menjadi wasilah kita bersama untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Atas kebaikan saudaraku semuanya, moga Allah membalasnya dengan berlimpah-limpah kebaikan, berlimpah-limpah berkah. Berkah itu ziyadatul khair saudara ya. Jadi kalau orang ini sudah mendapatkan berkah berarti mendapatkan segalanya. Karena di setiap apanya saja yang kita miliki, yang kita perbuat itu akan membuahkan tambahnya kebaikan-kebaikan. Moga kebaikan-kebaikan itu berlimpah setiap langkah, setiap aktivitas, dan setiap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, amat sangat memprihatinkan sekarang ini. Maka itu juga saya berkali-kali untuk menghimbau dan mohon tolong kepada para ahli agama, pada ulama, pada ustadz, pada kiai, untuk melindungi, menyadarkan saudara-saudara kita yang sudah terkena doktrin-doktrin yang membingungkan. Sekarang ini sangat marak sekali doktrin-doktrin itu. Dari oknum-oknum habaib yang mungkin entah tujuannya itu, ya. Tapi terkesan mereka itu bertujuan untuk supaya terus mengikat umat ini untuk percaya, untuk hormat, untuk memuliakan, dan untuk mengikuti. Bahkan meskipun itu dikatakan bahwa Habib bodoh sekalipun, gila sekalipun. Bahkan ada yang mengatakan dalam doktrinnya itu cintai Habib meskipun itu bentuknya setan. Ini hal-hal yang sangat amat ya
ngawur sekali. Dan saya kira itu sangat menyesatkan itu. Doktrin-doktrin seperti itu. Nah, kalau diterima oleh orang awam, Masya Allah ini. Ya. Ini berakibat yang dia khawatir adalah rusaknya akidah. Ya, bagaimana bisa kita itu, ya, yang bodoh diikuti, yang gila diikuti gitu loh. Yang bentuknya setan gitu diikuti. Kalau kita mengikuti yang bodoh, dapat apanya? Dapat bodohnya. Dan kebodohan itu adalah penyakit. Maksudnya itu penyakit hati yang berat gitu loh. Dan tidak boleh bodoh. Maka itulah Allah dan Rasulnya itu kan memerintahkan kepada kita untuk thalabul ilmi, itulah, untuk mencari ilmu. Fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Diwajibkan mencari ilmu itu supaya kita mengurangi kebodohan. Kalau hilang tidak, tetapi setidaknya kita mengurangi kebodohan sehingga ada ilmu, ada sinar di sana. Sehingga kita mengerti aturan yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian meskipun gila, katanya wajiblah untuk diutamakan. Bahkan katanya ada yang bilang lebih baik daripada ulama, daripada kiai. Ini ngaco itu ya, ngaco itu. Awas saudara ya, jangan diikuti doktrin-doktrin seperti itu. Masya Allah dan Masya Allah, Masya Allah, hanya untuk ingin dimuliakan, dihormati, diikuti, mengikat para muhibbin sampai-sampainya berdoktrin ya seperti itu. Dan ulama, kiai, ahli ilmu dan ilmu itu sendiri seringkali ya diremeh oleh mereka, itu kan. Satu contoh ada Habib yang mengatakan bahwa untuk menjadi kiai itu gampang, yang angel itu adalah untuk menjadi habib. Karena siapapun bisa katanya jadi ulama. Masya Allah, Masya Allah. Tetapi untuk habib harus turunan. Nanti ya saudara akan saya jelaskan secara prinsip ya. Kita uraikan dulu ya hal-hal yang mestinya diwaspadai dan jangan mudah kita terima, jangan mudah kita kepencut ini. Doktrin-doktrin macam ini nih, doktrin yang saya kira ini berpotensi merusak ya ketauhidan kita, merusak akidah kita. Meskipun bentuknya setan katanya ikuti, cintai. Padahal dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Allah memperingatkan, inna syaitan aduwwum mubin. Yang setan itu adalah musuh kita. Yang untuk supaya kita tidak mengikutinya, supaya kita melawannya. Gitu loh. Dengan apa? Dengan ilmu, saudara-saudaraku. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka itu semisal itu perahu dalam keadaan bencana tsunami katanya. Barang siapa yang mengikut perahu itu, ya, perahunya Nabi Nuh katanya, ya, misal itu, maka dia akan selamat, gitu. Dan bagi siapa yang tidak mengikuti Habib itu, maka dia akan celaka, terkena tsunami itu. Ini juga ini saya kira sangat menyesatkan. Kenapa? Ya karena kok sampai semisalkan perahunya Nabi Nuh. Kalau perahunya itu dalam keadaan tidak kokoh, itu kan. Jangan-jangan kita setelahnya naik perahu itu, maka baru saja kita terjun ke lautan, bisa saja ambruk dan tenggelam. Mengapa? Ya, perahu itu bisa yang tidak kokoh? Ya karena penyakit-penyakit ya yang mengikutinya, yaitu hubbud dunya wal jah, cinta keduniaan dan cinta kedudukan, pengakuan, cinta puja-puji, gitu kan. Sombong, merasa diri paling benar, merasa diri paling mulia, merasa diri, itu sudah penyakit. Artinya apa? Itu kelemahan-kelemahan yang dalam perahu itu loh, ya. Yang boleh jadi kita mengikut malah bukannya kita selamat, malah kita tenggelam itu.
banyak dan banyak dan banyak lagi. Ada yang mengaku diri ini syekh, ada yang mengaku diri ini ahlul bait, dan barang siapa yang membencinya, ya, akan kualat haram membenci. Ini penghukuman yang sepihak gitu. Nah, ini perlu saya jelaskan lebih dahulu ya, saudara. Mereka beranggapan meskipun gila, meskipun itu bodoh, meskipun itu ahli maksiat, meskipun itu adalah menyimpang daripada ajaran-ajaran yang berlaku, berdalil bahwa karena dalam diri mereka ada darah yang mengalir, yaitu darah suci Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini satu nih ya, mari kita bahas tentang ujung-ujungnya. Meskipun dia gila, meskipun dia bodoh, meskipun mereka itu ahli maksiat, ya, maka haruslah dicinta, haruslah dimuliakan karena beralasan dalam badan saya ada darah. Pertama, saya tanggapi, kalau memang merasa di dalam dirinya ada darah suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mestinya kewajibannya adalah untuk menjaga. Jangan sampai terkotori oleh najis-najis kemaksiatan, oleh najis-najis kebodohan, kemungkaran. Yang boleh jadi kelak bakal akan mendapatkan murka Kanjeng Nabi. Mengaku dalam diri ada darah yang suci, yang menjadi andalan dan kebanggaan untuk merendahkan orang lain, meninggikan dirinya sendiri. Tetapi yang ada hanyalah mewarnai, ya, menaburkan najis-najis, ya, kemaksiatan, najis-najis kebodohan. Pantas enggak seperti itu? Mencatut, mengklaim diri ada darah. Kalau ada darahnya Kanjeng Nabi dalam dirinya, itu mesti itu harus menjaga dengan apa yang dituntun, apa yang dibimbing, apa yang ditunjukkan, apa yang disuruhkan oleh Kanjeng Nabi. Gitu. Yaitu ilmu dicukupi, kasih sayang terhadap sesama dicukupi, akhlak karimah dicerminkan, diamalkan, disebarkan, itu menjadi tauladan harus, dan membuang, menghindar segala yang mengotori, yaitu kesombongan, uzub, riya, mencaci, berbuat kasar, menghina, merendahkan. Itu perilaku-perilaku setan, perilaku-perilaku najis. Masakah tega mencampurkan, membalurkan gitu loh, ya, nemok gitu loh pada darah kesucian Nabi yang diakui ada dalam dirinya. Ini sudah merupakan kesalahan fatal, saudara. Satu. Kedua, kalau merasa bahwa dalam darah, dalam dirinya ada darah, artinya bahwa dirinya adalah bernasab betul-betul nyambung ke Kanjeng Nabi. Saya katakan, tidaklah setinggi ilmu. Artinya bahwa ilmu itu adalah lebih hebat. Ilmu itu di atas nasab, di atas darah itu. Jadi bukan darah, bukanlah nasab yang meninggikan, yang memuliakan, bukan. Jangan kemudian bangga bahwa dalam diri itu mengaku ada darah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meremehkan ilmu. Padahal ilmu itu di atas nasab. Kalau ada yang mengatakan bahwa dalam diri ada darah Rasulullah di badannya,
Orang berilmu juga bisa bangga dan menyombongkan diri bahwa dalam diri kita ada sifat Allah, yaitu ilmu. Tidak bisa dong kita samakan, kita bandingkan ya sifat Allah dengan apapun. Sebab semua itu adalah makhluk, termasuk darah. Gitu. Antara makhluk dan khalik itu jelas bahwa orang berilmu itu secara tidak langsung adalah diamanati oleh Allah sesuatu yang paling berharga dan lebih tinggi, lebih mulia dari apapun, termasuk darah yang diakui sebagai darah Kanjeng Nabi dalam badannya. Ilmu artinya apa? Kebodohan. Apalagi ya, bersikap seperti setan, apalagi itu sebetulnya gak pantas. Oknum-oknum Habib mengatakan seperti itu, bahwa cintailah meskipun itu berbentuk setan. Masya Allah, Masya Allah. Naikilah, sebab Habib itu semisal perahu. Masya Allah, Masya Allah. Uzubnya, sombongnya, seolah-olah akan mampu membawa yang lain ke jalan yang selamat. Masya Allah. Padahal apa? Saudara-saudaraku, zuriyah Nabi itu tidak lagi maksum. Pengertiannya bahwa mereka juga bisa saja menjadi ahli neraka. Ya, bisa saja justru mereka ya yang mengatakan bakal akan mendapatkan syafaat dan selamat naik perahu saya nih. Ya, tetapi malah justru akan menghadapi murka Kanjeng Nabi. Gitu. Ya, karena mengandalkan, membaguskan, melegalkan seolah-olah dalam doktrinnya itu kemaksiatan, kebodohan, dan orang gila pun bahkan diutamakan lebih daripada ahli ilmu. Ini ngaco, saudara ya. Bicaranya itu fisik. Mereka bicara fisik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang yang kedua. Tadi tentang darah. Ya. Tidak akan mengalahkan ilmu, saudara. Sebab ilmu adalah sifat Allah, sedangkan darah adalah makhluk. Punya siapapun. Antara makhluk dengan khalik, nggak usah kita bandingkan, saudara. Ya, nggak usah kita bandingkan. Sebab Allah di atas segalanya. Sifat Allah di atas segalanya. Ilmu di atas segalanya. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa sekalipun itu Habib gila, lebih utama daripada kiai. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lagi-lagi ini, ya, kulit ini yang dibicarakan, fisik ini yang dibicarakan. Karena apa? Karena kegilaan yang sesungguhnya bukan yang kita sering lihat, ketawa sendiri, gitu kan, ngomong sendiri kan, kadang suka nakal dan sebagainya. So, silakan. Saya akan menyampaikan dan periksa. Tidak usah saya tunjukkan pada halaman berapa. Tetapi insya Allah ini ada dalam hadis-hadis Al-Bukhari. Ya. Bahwa kegilaan yang sesungguhnya itu bukanlah mereka yang kita lihat sehari-hari di lampu merah, tiduran di depan kios. Bukan seperti itu. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang sedang diuji karena tidak mampunya menerima ujian, kemudian terjadilah kekonsletan fisik alias saraf, itulah. Kemudian terjadilah pemikiran-pemikiran yang ngaco. Mereka justru harus dikasihani, mereka harus ditekan. Karena mereka adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah, akan tetapi tidak mampu ya menerima ujian, kemudian terjadi konslet. Mereka itu wajib untuk kita dekati, harus kita sayangi mereka. Janganlah kita jahat kepada mereka, janganlah menjauh kepada mereka. Itu opini mereka.
Itu yang terbaik seperti itu. Karena mengapa? Gila yang sebenarnya bukanlah gila yang seperti itu. Al-haqqa al-majnun hakul majnun. Orang gila yang sebenar-benarnya gila adalah orang yang kibir, yaitu sombong. Saudara ya. Orang yang sombong. Kenapa? Orang yang sombong itu sudah konslet akal sehatnya. Dia lupa bahwa dirinya itu ya terbuat daripada air mani. Dia lupa bahwa dalam dirinya ada darah yang sama, ada kotoran yang sama. Ya, yang membedakan ini kan fisik hanya kulit, bungkus, gitu loh ya. Al-majnun hakul majnun adalah mereka-mereka yang tidak mengerti dirinya itu siapa, bahwa manusia itu adalah manusia yang pasti punya salah. Al-insan anil khata' wa nisya. Itu Kanjeng Rasulullah yang menyatakan bahwa manusia itu punya lupa, punya kekhilafan. Betul secara perangkap oleh Allah dikatakan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu sungguh ya sebaik-baik penciptaan. Ini lupa. Bahkan akal, pikiran, kesadaran, lain sebagainya. Sehingga saking baiknya penciptaan manusia itu, manusia kemudian diberikan kepercayaan untuk menjadi khalifah, menjadi penjaga ya alam semesta. Dipercaya untuk bisa mengelola dan silakan memanfaatkan. Yang penting tidak terjadi kerusakan. Betul. Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya kejadian. Rupa yang bagus, baik perempuan maupun laki. Ya. Kemudian juga disertai dengan instrumen atau perangkap-perangkap yang Masya Allah sangat-sangat banyak sekali. Akal, pikiran, kesadaran, daya decap, daya sensual, intuisi, imajinasi. Yang lebih penting lagi adalah adanya kolbun, hati ya, dan lain-lain sebagainya yang bersifatkan abstrak. Semuanya itu digunakan dan hendaknya digunakan ya, karena itu adalah amanah. Untuk apa? Untuk sekuat-kuat kita, yaitu mengabdikan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang disyariatkan adalah kita tunaikan dan menjaga alam ini dan isinya, termasuk juga menjaga sesama agar mereka tidak terhinakan, agar mereka tidak terbodohi, agar mereka ya tetap pada kemuliaan sebagai manusia, sebagai khalifah, agar mereka tahu itu loh jalan Allah, agar mereka tahu sunnah Kanjeng Nabi, agar mereka juga paham bahwa kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Mereka harus disadarkan bahwa dunia ini adalah hanya tempat bercocok tanam amal untuk nanti dipanen kelak di akhirat. Bagus manusia itu. Akan tetapi mereka kemudian dihinakan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah menghinakan mereka. Kenapa? Karena hanya bangga pada fisik. Ya. Karena hanya bangga pada badan. Karena hanya bangga pada darah. Tetapi tidak menjaganya dengan hikmah, dengan ilmu. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah itu baik menjadi rendah dan jatuh, nista dan hina. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah merendahkan serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada tanah yang kita injak.
Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, al-majnun hakul majnun, orang gila yang sebenar-benarnya gila adalah kibir, yaitu sombong, melupakan ya jati dirinya, yang banyak salah gitu, yang juga banyak lupa. Zuriyah itu adalah cucu, bukan alul bait. Artinya sama dengan kita. Bahkan zuriyah Nabi yang di Nusantara ini, wah banyak gitu loh ya. Yang dari jalur Wali Songo banyak. Tapi alhamdulillah para zuriyah kanjeng Nabi di Nusantara ini rata-rata ya, di samping berilmu, alim ya, tetapi juga tawadhu, ngasor diri, enggak tamak pengakuan dan enggak butuh pengakuan, tapi lebih pada mencerminkan akhlak sebagai turunan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena akhlak dan ilmu itulah yang akan menaikkan derajat, yang akan menarik kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah, oleh sesamanya. Itu timbang kita mengaku-ngaku ya, tetapi akhlaknya berlawanan, itu loh ya, kasar, akhlaknya sombong gitu ya, malah jangan-jangan kita curiga mengaku adalah cucu Nabi tetapi perbuatan dan akhlaknya jauh bahkan menyimpang daripada tuntunan Nabi. Itu loh, kasar, suka caci maki, menghujat, merendahkan ulama dan sebagainya. Padahal ulama itulah yang dicinta oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali, al-majnun hakul majnun adalah mereka-mereka orang yang sombong, yaitu batratul haq wa khamtun nas, menolak untuk dekorasi, menolak untuk dinasihati, menolak pesan-pesan baik atau nasihat baik, kemudian suka memandang rendah orang lain, serasa mengunggulkan dirinya sendiri, mengunggulkan nasabnya dirinya sendiri. Ini orang gila yang sebenar-benarnya gila. Jadi bukan gila yang fisik, gitu loh. Nah, bagaimana dikatakan bahwa orang gila? Al-majnun hakul majnun, yang rusak akalnya ya, yang ahli maksiat, yang sombong dikatakan lebih utama daripada ahli ilmu. Ini kan kacau, saudara ya. Jangan diikuti yang seperti itu. Apalagi yang ketiga, yaitu bahwa setan itu adalah sifat jahat yang melekat kepada siapa. Mengapa kita kok harus mengikuti mereka? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi oleh karena saat sekarang itu, Masya Allah, Masya Allah, setiapnya hampir-hampir saya membuka YouTube ini, di sana sini. Ini ya, ada ceramah-ceramah Habib, doktrin lagi, ya, ya. Makalah dipelintar-pelintir hanya untuk ujung-ujungnya adalah mengaku dirinya sebagai ahlul bait, sebagai zuriyah, sebagai Habib yang untuk dihargai, dimuliakan, diikuti. Masya Allah. Kalau kewajiban kita untuk mengikuti itu siapa saja saudara, selama itu ada ajakan, bagus gitu loh ya. Kalau yang tidak bagus, ngapain kita mengikuti? Mencintai itu siapa saja, kewajiban kita sesama adalah untuk mencintai siapapun, menyayangi siapapun. Dan membenci itu adalah haram, bukan untuk Habib saja, tetapi juga untuk sesama manusia, terutama kepada para ulama. Jangan. Ada lagi yang menyatakan bahwa ikut Habib itu akan mendapatkan syafaat. Kata siapa? Kalau Habibnya itu bego. Kalau ahli maksiat akan mendapat syafaat dari mana? Boleh jadi akan mendapatkan murka. Yang jelas kalau ada dalil, yaitu ulama, ahli ilmu, kiai yang bisa memberikan syafaat itu. Yusfa'u yaumal qiyamah salasah, bahwa orang atau golongan yang akan memperoleh dan mendapatkan atau bisa memberikan syafaat pada yaumul qiyamah adalah
tiga golongan, yaitu al-anbiya wal ulama wasyuhada. Ini nih, itu yang juga dikatakan oleh Kanjeng Nabi sendiri begitu tuh. Jadi yang memberikan syafaat itu ulama, ya, ulama. Kalau Habib itu juga ulama, bisa memberikan syafaat gitu. Tapi kalau Habib yang meremehkan ilmu, meremehkan ulama, bagaimana bisa memberikan syafaat? Untung kalau tidak mendapatkan murka Allah saja. Artinya bisa saja yang berakhir ke neraka berjamaah dengan pengikutnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ini nih, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh agama, monggolah ya. Ini Masya Allah, ada yang mengatakan ya sampai hadis saja dipelintir, al ulama warasul anbiya, dikatakan bahwa Habib adalah pewaris Nabi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada lagi yang mengatakan ya bahwa selama kita berpegang pada Al-Quran, ya, kemudian pada Habib gitu lah, ujung-ujungnya Habib gitu ya, maka dia akan selamat. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, padahal situ di sana dikatakan yaitu ahlul bait itu. Ahlul bait itu hanya 5 saudara. Kanjeng Nabi, sahabat Ali, ya, berkali-kali saya katakan bahwa dengan dalilnya juga itu ya. Sayyidatina Fatimah, kemudian Hasan wa Husain itu. Yang kesininya itu adalah zuriat Kanjeng Nabi. Jadi sama dengan kita orang, artinya kewajibannya bila maksiat akan mendapatkan siksa ya sebelum bertobat ya. Artinya kecuali bertobat maksud saya yang kalau dia melakukan kebaikan maka akan mendapatkan pahala. Itu sama dengan kita ya. Jadi kita tidak usah lah ya kita takut-takut untuk walat, untuk sul khotimah, untuk masuk neraka dan sebagainya. Mereka juga bisa jadi sul khotimah, mereka juga bisa jadi itu mendapatkan murka Nabi dan berakhir ke neraka kalau memang mereka itu membanggakan maksiat, kebodohan lebih utama daripada orang berilmu ya, kemudian hanya mengandalkan nasab dan darah, meremehkan ilmu. Itu yang jauh sekali dengan jalan Kanjeng Nabi. Nah, apalagi yang dicintakan Nabi kemudian direndahkan, diremehkan siapa? Yaitu ulama, kiai. Itu sebagai pewaris Nabi, kalau direndahkan tentu saja Kanjeng Nabi murka, gitu ya. Tetapi kalau Habib yang baik, Habib yang ulama, yang berilmu, menghargai ilmu, maka sama itu mereka derajatnya dengan ulama, dengan kiai, gitu ya, dengan ahli agama. Mari kita ikuti, gitu ya, terhadap doktrin-doktrin. Waspada dan hati-hati saudara untuk para ulama, para tokoh. Monggo dakwah yang mendesak untuk saat ini janganlah pada adu debat unggul-unggulan ilmu yang sekarang. Kalau memang kita itu ya adalah khadimul ummah, maka utamakanlah itu loh ya, bahwa penyakit atau hal-hal yang mendesak sekarang itu adalah ya menyadarkan para umat untuk kembali supaya menjadi pecinta ulama, pecinta kiai, hingga mereka menjadi orang yang takwallah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh sesama. Ya, demikian saja ini saudara, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah akan saya sambung lagi. Pasti saya banyak yang salah dan barangkali ada yang tersinggung oleh perkataan saya ini. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apa yang saya sampaikan murni dari hati saya, ceplos ya, padu asal ngecap mungkin, moga ada kebenaran ya. Sekali lagi, kalau yang salah berkaitan Allah moga diampuni. Kalau ada salah kepada para saudara-saudaraku ya, artinya di mata hablum minanas, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.